lanjutkan ya Ibu ya ke peserta berikutnya. Ke peserta berikutnya Bapak Khairul Amri, SPD MPD dari Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Bapak Khairul, bagaimana Bapak? Apakah sudah siap? Oke, insya Allah siap, Bu. Ya, siap. Mungkin bisa dicoba untuk share screen-nya Bapak? Baik. Baik, sudah ada Bapak? Sudah terlihat? Waktunya 20 menit ya Pak Hairul. Akan saya berikan instruksi ada atau saya berhentikan ini otomatis ketika sudah mencapai 20 menit nanti. Waktunya akan dihitung ketika Bapak mulai mulai melakukan presentasi. Silakan ya Bapak. Oke. Saya ada gangguan ini sebentar, Bu. Oke, udah terlihat Ibu moderator. Ya, sudah terlihat Pak. Oke, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah di pagi hari ini kita kembali ketemu ya di dalam perkuliahan yang sangat dinanti, yang paling dinanti tentunya karena seminggu belakangan kita belum ketemu di dunia nyata, ketemunya baru di LMS dan segala macam kita diskusi. Baik, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi kembali, belajar kembali di topik yang berbeda tentunya, di topik yang juga sangat dinantikan, yaitu mata kuliah biologi sel gitu ya. Nah, baik pertama bagaimana ini kabarnya mahasiswa semuanya ini semangat-semangat pagi ini kayaknya ya Pak Bursamin, Bu Elia, kemudian Pak Marcelo eh, dan teman-temannya yang lain nih eh, udah sehat, udah pada sehat dan pada sarapan ya di pagi hari ini dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan kita di hari ini tentunya. Kemudian kalau kesehatan itu ini juga nanti akan berhubungan dengan pembahasan yang kita apa namanya diskusikan nanti. Semangat Bapak Ibu, semangat kita semua ini ada nggak hubungannya dengan masalah yang akan kita diskusikan hari ini. Nah, seperti itu ya. Baik, kita langsung saja karena beberapa apa namanya ke dalam tujuan perkuliahan kita hari ini. Nah, perkuliahan kita hari ini adalah itu bertujuan untuk eh, mahasiswa mampu menjelaskan, mengolah konsep informasi serta mampu mendiskusikan mengenai mitokondria. Wah, ini kayaknya ini eh, kalau kita yang belajar biologi sel pasti udah pada tahu nih ya, mitokondria itu apa, di mana adanya dan apa fungsinya. Nah, seperti itu. Baik, ini tujuan pembelajaran kita hari ini yang insya Allah dalam proses pembelajaran ini bisa kita capai dengan sebaik-baiknya tentunya. Baik, sekarang untuk kelanjutan materi kita, sebagai pengantar terlebih dahulu tentang materinya. Nah, kita bicara yang pertama ini adalah tentang struktur mitokondria. Nah, tentu sih apa yang dimaksud dengan mitokondria?
dari bacaan yang sudah mungkin Anda baca semuanya, rekan-rekan mahasiswa semuanya, pasti sudah membaca materi tentang mitokondria. Pada minggu kemarin, kita sudah belajar tentang yang namanya kloroplas. Ini juga masih satu kesatuan tentang organel-organel yang ada di dalam sel. Kita tahu bahwa organel sel itu adalah bagian atau kompartemen yang ada di dalam sel itu sendiri. Nah, dalam hal ini tentu ya pasti sudah pada membaca ini ya. Nah, ini mungkin kita tanya jawab sedikit dulu nih. Apakah betul-betul sudah membaca atau literasi sudah ada atau bagaimana? Kita cek dulu ya. Oke, kita tanya dulu sama eh, Pak Kris. Pak Kris sudah membaca tentang mitokondria? Belum, Pak. Oh, belum ya. Mungkin karena kesibukan ya. Tadi nggak sempat membaca. Oke, baik. Nggak apa-apa. Nanti ini akan kita diskusikan. Pak Bursamin, gimana Pak Bursamin? Saya juga belum, Pak. Oh, belum juga. Oke, nggak apa-apa. Ini mungkin karena tidurnya tadi sudah larut malam ya untuk Iya. mengerjakan tugas-tugas yang lain Ah, benar-benar nggak sempat beberapa minggu membaca. ini kurang tidur, Pak. Betul sekali. Saya aja dari jam 4 juga. Oke, em, kemudian Ibu Elia mungkin udah membaca atau bagaimana? Waduh, mohon maaf Pak dosen, saya tadi tidak baca ya, belum baca. Saya mendengarkan dulu ya Pak dosen. Oke, baiklah. Kemudian Ibu Ike gimana, Bu Ike? Saya membaca sekilas tadi Pak, tapi saya nggak tahu ini benar apa salah pemahaman saya membaca. Nggak apa-apa Bu Ike. Kita akan coba diskusikan. Gimana Bu Ike? Mitokondria itu adalah membran yang fungsinya itu penghasil energi gitu ya Pak. Oh, luar biasa. Exactly, betul, betul ya. Itu betul, mitokondria itu adalah penghasil energi. Ini yang kita diskusikan nanti, betul Bu Eli, Ibu Ike. Kemudian Pak Marvelo gimana? Belum sempat baca, Pak. Iya, betul, belum sempat baca, nggak apa-apa. Baiklah, kita akan diskusikan ini untuk masalah mitokondria. Dari jawaban Bu Ike tadi sudah benar ya bahwa mitokondria itu adalah sebuah organel yang ada atau bagian yang ada di dalam sel kita itu adalah yang memproduksi energi. Atau dia mendapat julukan yang luar biasa namanya adalah the power of house atau penghasil energi. Kita mahasiswa semuanya ini bisa duduk manis, bisa berpikir kritis, bisa berpikir yang lain-lain, bisa beraktivitas itu karena apa? Karena otak kita ada energi. Dari mana proses energi itu ada? Yaitu adalah yang memproduksinya mitokondria. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita sangat bersyukur ya dengan adanya organel mitokondria ini tentunya yang dianugerahkan kepada kita, kita bisa beraktivitas dengan baik. Nanti di dalam case metodenya atau metode studi kasusnya nanti kita akan lihat beberapa mungkin Anda akan mencari apa sih kelainan-kelainan atau kasus-kasus yang dijumpai pada pasien yang mitokondrianya sudah mengalami katakanlah semacam kelainan atau bagaimanapun nanti kita temukan di dalam kasus nantinya. Baik, kita lanjut dulu ke struktur mitokondria. Nah, dari tayang gambar yang saya tayangkan seperti ini, mungkin mahasiswa semuanya bisa melihat ini tak gambar apa gitu ya, kayak gambar makanan bisa juga nih, apalagi ini sudah agak lapar-lapar juga, mungkin imajinasinya kemana-mana gitu ya, nggak apa-apa. Nah, ini ada gambar 3 gambar yang kita compare di dalam hal ini. Yang pertama adalah gambar mitokondria itu sendiri, gambar yang paling kiri ini. Di tengahnya itu adalah gambar sel secara keseluruhan overall. Sedangkan ini adalah gambar yang namanya kloroplas. Oke, rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi kalau yang namanya mitokondria, nah mitokondria ini seperti, sorry, mitokondria ini kayak seperti inilah strukturnya. Nah, ya, nanti nanti di dalam bacaan yang kita peroleh nanti bisa dieksplor lebih lanjut lagi ya. Apa gunanya mitokondria tersebut? Yaitu untuk menghasilkan energi yang kita gunakan untuk aktivitas kita. Nah, bagaimana proses mitokondria itu menghasilkan energi? Itulah yang nanti kita sebut dengan istilah oksidasi biologis atau yang kita sebut dengan istilah metabolisme nanti namanya. Baik, yang di tengah itu adalah sel hewan secara keseluruhan, termasuk juga sel manusia. Jadi bisa kita lihat ini perbandingan, coba kita bandingkan ini adalah mitokondria secara
perbandingan dengan sel secara keseluruhan. Jadi lumayan besar sih ukuran daripada mitokondria itu sendiri. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah namanya kloroplas. Ini hanya dijumpai atau ditemukan pada tumbuhan saja. Inilah yang digunakan untuk fotosintesis. Jadi kalau tidak ada kloroplas, tentu saja tumbuhan tidak bisa berfotosintesis seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan dulu. Kalau kita lihat dari historinya, dari mana sih asal mitokondria itu? Kita tahu tadi bahwa mitokondria itu adalah sebuah organel yang sangat penting sekali perannya bagi kita, yaitu untuk menghasilkan energi dalam proses yaitu respirasi atau yang kita sebut dengan metabolisme. Nah, sekarang ya kita coba mengeksplor sedikit ini kepada Bu Ike. Nah, ya, Bu Ike, kalau seandainya yang terjadi, misalnya mitokondrianya ada dysfunction, misalnya ada gangguan, apa kira-kira yang mungkin akan terjadi pada orang atau pasien mungkin di dalam hal ini? Silakan Bu Ike, mungkin bisa di eh, ya diprediksi gitu, apa yang akan terjadi pada orang tersebut gitu. Mungkin akan lemas, Pak, karena penghasil energinya tidak berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Wah, luar biasa. Ya, betul ya. Nanti di dalam istilah medis ini ada istilah-istilah yang lain nanti betul. Tapi secara konsekuensi bahwa orang yang tidak punya atau kelainan mitokondria itu nanti akan lemas atau tidak punya energi, ya kan? Nah, ini dan luar biasanya eh, mahasiswa semua ya, mitokondria dalam sel itu sangat banyak sekali. Satu sel itu bisa sampai 800 mitokondrianya. Nah, oke. Semakin aktif mitokondrianya, itu semakin aktif organnya, itu mitokondria semakin banyak. Sekarang ya, kita tanya lagi nih, atau Pak Marvelo, di dalam tubuh kita itu yang paling banyak atau yang paling aktif tuh organ apa ya? Yang fisik maksudnya, secara fisik gitu. Halo Pak Marvelo, bisa mendengar? Iya Pak, agak Ah ya, putus soalnya iya sinyalnya. sinyal ya. Nah, saya Iya, ulang lagi ya. Di tubuh kita, mungkin Pak Marvelo bisa sebutkan yang paling aktif aktivitasnya secara fisik itu bagian apa tuh di dalam atau pada tubuh kita? organ tubuh kah Iya, Pak? boleh organnya Pak. Organ apa gitu. Kalau Bapak misalnya aktivitas fisik itu pasti melibatkan apa pastinya? Jantung. Jantung, ya, oke, betul, jantung, betul. Apalagi kira-kira secara jantung? Hmm, Ya, itu sudah benar jawabannya, betul ya, jantung. Jantung ini memang dia aktif every time, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti berarti alamat akan berhenti pula kehidupannya kan gitu ya. Memang jantung itu betul sekali Pak Marvelo, benar jawabannya. Karena di jantung itulah maka ada otot namanya otot jantung. Maka mitokondria dikasihkan oleh Tuhan di otot, di otot apa saja, otot jantungkah dia, otot lurik yang ada di tubuh kita ini, kita berjalan, kita bergerak, melakukan aktivitas fisik pasti butuh energi. Dan itu adalah dihasilkan energinya dari mitokondria. Oke, jadi mitokondria ini kita luar biasa ini ya. Kita patut bersyukur atas anugerah mitokondria ini kepada kita bahwa dengan adanya mitokondria, energi kita bisa selalu ada. Kalau enggak nanti ada mungkin nanti kita jumpai di kasus-kasus tertentu ada pasien yang matanya apa namanya ini sudah tidak lagi bisa menutup apanya otot-otot matanya itu istilahnya kantung matanya itu nggak bisa menutup lagi ya itu salah satu ciri fisik nanti kalau terjadi kelainan di mitokondria ini. Nah baik secara struktur ini kita lebih kuliti lagi nih mitokondria ini secara lebih spesifiknya. Nah, secara spesifik seperti ini nih mitokondria, ya kayak makanan bisa juga nih kita ilustrasikan. Nah, di situ, nah salah satu hal kira-kira ya, mungkin ini hasil bacaan atau hasil pengalaman membaca atau pengalaman berdiskusi selama ini. Nah, boleh ya saya tanya sama eh, Pak Kris ya. Eh, di mitokondria ini, nah, mitokondria itu punya kekhususan seperti apa kira-kira dari gambar ini yang bisa kita lihat ini?
dari gambar saja. Ada suatu apa namanya, suatu substansi, suatu bagian penting dari tubuh kita yang dimiliki oleh mitokondria nih. Pasti eh, mahasiswa semua nih tahu nih apa ini komponennya ini. Atau ada yang tahu gitu membantu Pak Kris menjawabnya? Bu Elia tahu? Atau Pak Bursamin misalnya? Untuk saat ini belum memahami, Pak. Oke, nggak apa-apa Pak ya. Oke, Ya, mungkin Bu Ike gitu akan membantu menjawab apa kekasan dari mitokondria yang luar biasa ini nampak di sini, yang organel lain tidak semuanya ada. Ribosom bukan ya Pak ya? Ribosom, yang lain juga ada ribosom, tapi ini lebih spesifik lagi. Ribosom iya, tapi yang lebih spesifik lagi Pak Kris. Bu Ike bisa membantu menjawab misalnya? Apa ya, Pak? Tunggu dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat, coba diperhatikan gambar. Itu adalah suatu komponen very important di dalam sel kita. Namanya adalah DNA. Nah, mungkin nggak asing lagi nih ya, masalah DNA. Pasti tahu nih, pasti masalah ada tes DNA, segala macam. Nah, ini DNA, ya. DNA ini dimiliki oleh mitokondria. Organel lain kecuali inti dan kloroplas tidak punya DNA. Ini yang keluar biasaan atau kekasan daripada mitokondria ini sendiri. Jadi dia punya organel ya, punya apa? Bagian yang nama DNA. Tapi, nah ini yang paling penting nih, mungkin sudah pernah membaca juga bahwa DNA yang ada di mitokondria itu beda dengan DNA yang ada di nukleus atau di inti sel kita. Kenapa? Karena DNA yang ada di nukleus itu sudah gabungan parental namanya. Parental itu berarti papa mama. Sedangkan yang ada di mitokondria itu khusus DNA maternal saja. Berarti adalah DNA mama. Hanya diwariskan dari mama saja. Berarti kalau secara genetik di mitokondria itu betul-betul 100% itu dari ibu saja. Sedangkan kalau di inti itu betul-betul gabungan papa mama. Maka kalau ingin tes DNA, ingin tahu siapa papanya, jangan ambil DNA mitokondria, tapi ambillah DNA untuk dianalisis itu adalah DNA yang ada di inti. Karena betul yang ada di mitokondria itu berasal dari mama atau dari ibu kita sendiri DNA-nya. Jadi memang dalam agama kita misalnya di apa sangat didahulukan ibu, bukan berarti menomorkan dua bapak ya, ibumu baru bapakmu. Kenapa? Karena memang secara genetik sebetulnya saham ibu itu di mitokondria itu hanya ibu saja, bapak nggak ada begitu. Nah, yang 50-50-nya itu adalah di nukleus atau di DNA inti seperti itu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Secara ukuran memang tadi sudah bisa dikatakan itu adalah 0,2 mikron ya. Kemudian lagi seperti misalnya hati itu memiliki mitokondria rata-rata itu lebih banyak juga karena hati itu adalah organel yang memang sangat penting sekali untuk proses-proses yang terjadi. Nah, saya ini tanya lagi nih ya, Pak eh, Pak Bursamin. Nah, kira-kira hati itu apa fungsinya dalam konteks ini, Pak Bursamin? Karena kita sering dengar nih jagalah hati ya. Apa sih sebenarnya fungsi hati itu dalam konteks ini, Pak Bursamin yang senior kita ini? untuk merasakan sesuatu yang terkait dengan fisik kita. Merasakan sesuatu ya, Pak ya. Ya. Ya, merasakan sesuatu. Nah, dalam konteks ini bisa Pak Bursamin, apa secara biologis misalnya, apa fungsi daripada hati gitu? Memberikan kenyamanan. Memberikan kenyamanan. Ya, itu secara psikologis ya, hati. Iya. Oke. Nah, dia Eh, kenyamanan, beri ketenangan seperti Ya, itu. Nah, dalam iya. konteks ini ada yang bisa menjawab atau yang membantu menjawab begitu? Mungkin dari bacaan yang sudah pernah dibaca, hati itu adalah organ yang berfungsi sebagai apa begitu ya? Maka ada jagalah hati seperti itu.
Hati itu adalah organ. Wah, mungkin nih Menetralkan racun bukan ya, Pak? nah, exactly benar sekali Pak Kris, betul ya. Itu adalah organ yang sangat penting untuk menetralkan racun. Jadi bayangkan nanti di dalam hati kalau seandainya sudah sakit hati ya, sakit hati itu bukan iri dengki, jealous bukan itu, tapi sakit hati memang betul-betul dalam kondisi fisik seperti misalnya sakit hatinya adalah liver, sirosis dan seterusnya. Bayangkan kalau ini terjadi, tentu akan menyebabkan complicated. Ada komplikasi kepada yang lain karena racun-racun itu tidak bisa didetok sehingga menyebar ke seluruh tubuh. Nah, secara garis besarnya seperti itu. Jadi makanya betul jagalah hati, jangan sampai hati kita sakit ya, itu akibatnya bisa complicated. Nah, seperti itu. Nah, di khasnya lagi adalah mitokondria ini adalah merupakan organel yang punya enzim yang luar biasa. Nah, mungkin ini istilah juga ya, enzim. Enzim itu adalah biokatalyze. Apa itu biokatalyze? Dia adalah bersifat mempercepat reaksi tapi tidak ikut bereaksi. Itu namanya biokatalyze. Nah, di dalam hal ini dimiliki oleh mitokondria dan tidak dimiliki oleh yang lain. Makanya, reaksi-reaksi kimia yang kita sebut dengan reaksi respirasi itu terjadi di dalam mitokondria. Maka saya bilang tadi bahwa mitokondria itu keajaiban yang diciptakan oleh Tuhan kepada kita betul-betul untuk kita tetap survive begitu. Nah, baik nanti untuk respirasi nanti kita bahas sendiri di topik berikutnya. Nah, ini ternyata mitokondria pun beda-beda di mana kita organnya beda. Misalnya di liver, di hati bentuknya seperti ini. Di kidney atau di ginjal seperti ini juga. Seperti yang ada kayak tabung-tabung berkelok-kelok seperti ini. Kalau di nerve, di saraf juga beda. Kalau di saraf itu bahkan kayak apa namanya ini fragmen-fragmen yang terpecah-pecah. Nah, itu beda. Jadi mitokondria yang ada di setiap sel itu beda-beda bentuknya. Jadi nggak sama ya. Jadi tergantung aktivitas dan seterusnya yang nanti akan menjadi apa? Yang akan menjadi fungsi dari organ tersebut seperti itu. Nah, oke, fission dan fusion ini maksudnya adalah perbanyakan mitokondria. Nah, ini mungkin ya bagi yang sudah membaca juga, fisi dan fusi itu adalah keistimewaan juga sebenarnya dari mitokondria. Apa keistimewaan mitokondria itu? Dia bisa memperbanyak dirinya sendiri. Nah, makanya tadi waktu kita belajar sejarah mitokondria itu, ternyata dia adalah organel yang independen, tidak masuk ke dalam sel, tapi dia berintegrasi nanti sekian miliar tahun yang lalu menurut para peneliti, itu masuk ke dalam sel, baru nanti terintegrasi menjadi bagian dari organel sel. Dia dulu enggak terpisah, makanya dia bisa berkembang atau membelah menjadi bagian yang lain. Itu keunikan mitokondria. Nah, jadi mitokondria itu betul-betul sebuah keajaiban. Baik, ini ada kasus untuk didiskusikan. Nah, ya, kasus ini nanti bisa dicari untuk tugasnya nanti, ya. Nanti silahkan dicari kasus-kasus yang berhubungan dengan penyakit kelainan mitokondria dan gejala serta pencegahannya seperti apa. Nanti ini di dalam link untuk kasus sudah dikasihkan, nanti ini akan dipecahkan dalam diskusi kelompok nantinya. Seperti itu ya. Baik, terakhir ini sebelum kita tutup presentasi kita dalam hal ini, kita lihat dulu sedikit tentang peran mitokondria. Tadi sebetulnya sudah dibilang bahwa mitokondria ini erat kaitannya dengan proses respirasi, menghasilkan energi. Kita bisa survive, kita bisa melakukan aktivitas apapun juga itu karena energi. Apalagi kaum akademisi, mahasiswa, misalnya dosen dan seterusnya itu kan butuh energi. Untuk apa? Untuk berpikir. Jadi kalau tidak ada energi ya nggak akan mungkin bisa berpikir seperti itu. Nah, siapa yang menghasilkan energi? Itu adalah mitokondria. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi rekan-rekan mahasiswa semuanya, mitokondria ini betul-betul sebuah organel yang luar biasa dan penting sekali dalam proses penghasilan energi. Sekali lagi, energi dalam tubuh kita itu adalah dalam bentuk ATP namanya, adenosin trifosfat. Seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian kita karena rekan-rekan mahasiswa semua sudah
mengikuti pembelajaran ini dari awal tadi, sudah melakukan pula diskusi segala macamnya. Nah, kita sampai ke penghujung pertemuan kita di siang hari ini. Untuk itu kita akan simpulkan terlebih dahulu. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari untuk pertemuan kali ini? Ya, silakan kalau mau berpendapat, raise your hand. Atau langsung saja bisa, silakan. Silakan. Oke. Mohon maaf Bapak, waktunya sudah habis Kak? Sudah habis. Oke, terima kasih. Baiklah, seperti itu. Jadi disimpulkan bahwa mitokondria adalah organel yang berperan penting untuk proses respirasi sel. Baiklah, rekan-rekan semuanya dan juga ibu dan juga ibu moderator, saya kembalikan lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya penampilan dari Bapak Khairul Amri. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Khairul Amri. Terima kasih Bapak Ibu. Dan sekarang saatnya kita untuk mendengarkan komentar dan saran dari Ibu Dr. Rosana Medriati. Silakan Ibu. Masih di mute, Bu. Mohon maaf Ibu, masih mute. Luar biasa ini Pak Khairul Amri ya. Kita juga dapat ilmu baru nih. Biasa belajar fisika, sekarang belajar tentang mitokondria. Dan kalau kita ikuti step by step bagaimana beliau mengajar ini menarik sekali kalau menurut saya. Tapi mungkin saya minta dulu pendapat dari Bapak Ibu. Saya minta dari Pak Bursamin dulu. Pak Bursamin, tadi ngikuti ya waktu Pak Khairul mengajar. Silakan Pak, gimana menurut pendapat Bapak? Baik, terima kasih. Mhm. Ini berdasarkan menurut pendapat saya ya Pak Khairul. Iya, Pak. Pendapat saya sehubungan dengan disiplin ilmu, baik itu dasar ilmu, pengalaman yang kita miliki masing-masing sangat jauh berbeda, bertolak belakang ya Pak ya. Termasuk juga dari Ibu Ike juga tadi. Sebenarnya levelnya mungkin udah umum ya. Namun karena bagi saya baru semua lah Bu, ya Prof. Ya, karena basic saya adalah saintek, sarjana saya sastra Inggris, S2 saya lingkungan, praktisi saya di pabrik. Nah, sehingga saya sangat bersyukur apa saja yang disampaikan oleh para pemateri secara keseluruhan. eh, Menurut saya sangat bermanfaat ke saya, Pak, Bu, Prof. Ya, sangat bermanfaat ke saya sehingga mampu meningkatkan kualitas maupun kuantitas saya secara personal. Terima kasih, Prof. Oke, jadi kita terinspirasi ya Pak Bursamin. Kalau kita melihat ketika Pak Khairul mengajar, kita, kayaknya begini pas ini. Walaupun tidak bidang kita, kita ikuti, kita bisa terima. Artinya disitulah kepiawaian seorang ketika beliau berinteraksi dengan orang lain supaya orang lain mampu membentuk konsep yang beliau inginkan untuk dicapai gitu ya. Padahal ini latar belakangnya orang yang tidak ada beda, yang tidak ada sedikit pun menyenggol tentang materi itu. Oke, sekarang kalau menurut Ibu Ike gimana? Baik, terima kasih Ibu. Melihat penampilan Pak Hairul Amri ini, saya seperti jadi benar-benar jadi mahasiswanya. Saya banyak banget dapat ilmu-ilmu baru, benar-benar saya seperti kuliah ya. Materinya sangat menarik. Terus tadi yang saya ini bisa ambil, saya bisa tiru di awal tadi disampaikan bahwa untuk mengecek rekan-rekan mahasiswa ini apakah sudah membaca materi yang sudah saya share gitu kan. Nah, ini untuk mengecek literasinya mahasiswa ini sudah baca atau belum itu sebenarnya penting sekali. Nah, itu mungkin bisa saya jadikan iya harusnya seperti itu. Jadi untuk meningkatkan literasi mahasiswa ini bisa di cross check itu, dibagikan materinya sebelum kita mengajar gitu. Oke. Gitu, Ibu. Nah, terima kasih Ibu Ike. Jadi artinya banyak trik yang bisa dilakukan oleh seorang dosen supaya jangan hanya proses pembelajaran itu seakan-akan yang tahu hanya dosennya. Jadi artinya kan kita
bagaimana mengembangkan konsep awal di kewajiban bagi kita. Kenapa RPS kita berikan gitu ya Pak Khairul ya Iya, kepada Bu. mahasiswa supaya mahasiswa tahu pada pertemuan kedua itu apa konsep yang akan kita kembangkan, apa yang wajib dia tahu gitu. Jadi ini menarik sekali. Jadi memang Pak Khairul Amri ini agak kesulitan untuk menjalin interaksi karena Bapak Ibunya konsep dasar Background. pendidikan itu kurang. Jadi nggak apa-apa ya. Ini hanya sekedar latihan. Nanti kalau kita betul-betul menerapkan di dalam kelas yang real, tentu akan berbeda ya Pak ya. Iya, Interaksinya akan hidup. Nah, namun demikian saya melihat ya, ada beberapa hal sebenarnya ini bagus sekali Pak Khairul karena yang diangkat ini adalah materi yang kontekstual. Misalnya Bapak angkat dari permasalahan-permasalahan, bagaimana orang menuntut, oh ini bukan anak saya, ini bukan keturunan saya. Nah, dia kan harus tes tuh. Yang dites apa? DNA. Sekarang iya, coba permasalahannya. Di mana sekarang posisi DNA itu? Nah, ini kan permasalahan. Jadi begini, tadi Pak Khairul permasalahan kasusnya di belakang. Boleh sih, tapi akan lebih menarik kalau kasus itu diangkat di depan. Jadi ketika iya. ini mau dimulai, jadi orang tuh apa ya, keingin tahu itu semakin dalam ya. Ada apa ini? Apa istimewa mitokondria tadi? Ya, ada apa ini? Artinya di mana seseorang bisa kelihatan, kan ada yang begini ya Pak ya, orang usianya 40, tapi usia selnya sudah 80. Iya, Ada kan Pak betul, Khairul? betul, Bu. Tetapi orangnya 80, usia selnya 60. Apa yang terjadi? Kenapa? Apa yang ada di situ? Nah, ini menarik. Jadi permasalahan kontekstual ini akan membangun orang untuk fokus dengan apa yang akan Bapak bahas gitu. Dan saya senang, walaupun saya tadi tidak punya pengetahuan tentang ini, tapi ketika masuk banyak hal yang bisa kita hubungkan untuk supaya orang terlibat fokus dalam materi ini. Oke, saya rasa nih Pak Khairul ya sudah sukses. Mudah-mudahan ke depannya semakin bagus lagi, bagus lagi, bagus lagi. Amin. Oke, Terima Pak, kasih, selamat Ibu. sukses terus ya Terima Pak. kasih, Bu, atas bimbingannya. Oke, Makasih. sama-sama. Kita silakan kepada Ibu Preti. Ini yang terakhir yang sudah lama menunggu. Silakan Ibu. Betul. Terima kasih Ibu Rosana. Nah, kita langsung saja ke peserta terakhir kita ya Bapak Ibu. Peserta terakhir kita adalah